sebagaimana yang kita ketahui, kita dapat mendeskripsikan minyak atsiri sebagai produk cair yang dihasilkan dari destilasi uap air dari suatu tanaman tertentu yang memiliki senyawa alkaloid dengan aroma tertentu yang khas yang merupakan zat kimia yang dapat membentuk aroma atau rasa. Nah, untuk minyak atsiri ini sendiri itu juga memiliki nama lain seperti minyak menguap, minyak eteris, dan minyak esensial. Untuk komponen dari minyak atsiri umumnya sebagian besar mengandung senyawa hidrokarbon yang merupakan isomer terpena. Secara kimia, terpen minyak atsiri digolongkan menjadi dua golongan yang berupa isoprenoid. Yang pertama itu ada monoterpen dengan titik didih sekitar 140 sampai 180 derajat Celcius, dan yang kedua yaitu ada sesquiterpen di mana memiliki titik didih di atas 200 derajat Celcius. Nah, berdasarkan teori polimerasi 2 atau 3 molekul dari hidrokarbon tidak jenuh, itu ada isoprena menghasilkan monoterpen dan sesquiterpen. Minyak atsiri memiliki sifat yang pertama yaitu memiliki titik uap yang rendah sehingga mudah menguap. Kemudian yang kedua, memiliki komponen yang sangat kuat sehingga berpengaruh terhadap indera penciuman. Dan yang ketiga yaitu tidak mudah larut pada air atau pelarut polar lainnya. Komponen kimia yang terdapat di dalam minyak atsiri dapat dipisahkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kristalisasi untuk suhu yang rendah, kemudian ada fraksinasi destilasi, kemudian ada fraksinasi kristalisasi, itu berdasarkan kelarutan dengan suatu pelarut. Kemudian ada pemisahan dengan reaksi kimia. Nah, untuk pemisahan dengan reaksi kimia ini terbagi lagi menjadi beberapa, di mana yang pertama yaitu komponen dengan asam bebas dapat dipisahkan dari minyak dengan natrium karbonat. Kemudian komponen basa dapat dipisahkan dengan asam klorida dan fenol dengan natrium hidroksida dan aldehida dengan natrium bisulfida. Berdasarkan komponen atau senyawa kimia dari minyak atsiri ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hidrokarbon. Nah, minyak atsiri ini tidak mengandung komponen yang mempunyai gugus fungsional. Maka hidrokarbon terdapat hampir dalam semua minyak atsiri yang terdiri dari terpen-terpen yang tidak mengandung oksigen, sesquiterpen, dan diterpen. Identifikasi minyak hidrokarbon terutama ditetapkan dengan mengukur bobot jenis, indeks bias, atau dengan rotasi optisnya. Komponen-komponen hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak atsiri yaitu hidrokarbon alifatik dan aromatik. Misalnya contohnya seperti turpentine oil. Kemudian yang kedua ada alkohol. Nah, untuk alkohol yang sering terdapat di dalam minyak atsiri atau minyak menguap dapat digolongkan dalam alkohol asiklik, alkohol terpen, dan sesquiterpen. Alkohol terpen itu seperti mentol dari oleum dan bornol, sedangkan dari sesquiterpen alkohol adalah santalol. Misalnya seperti peppermint. Kemudian yang ketiga ada aldehid, di mana aldehid yang terdapat di dalam minyak atsiri terdiri dari aldehid asiklik dan siklik. Simplicia minyak atsiri yang mengandung aldehid. Kemudian yang selanjutnya itu ada keton. Untuk senyawa-senyawa keton yang terdapat di dalam minyak atsiri yaitu terdiri dari keton terpen monosiklik seperti menton, kemudian ada diosfenol. Kemudian yang kedua ada keton bisiklik seperti kamfenon. Kemudian ada keton dan terpen seperti iron. Nah, misalnya terdapat di dalam caraway oil. Kemudian yang kelima ada fenol, di mana minyak atsiri fenol dibagi atas dua jenis senyawa fenol, yaitu terdapat di alam dan yang terbentuk sebagai hasil penyulingan destruktif dari bagian tanaman. Misalnya seperti myrcia oil. Kemudian ada etherfenolik. Nah, sejumlah senyawa etherfenolik di dalam senyawa atsiri, misalnya seperti anetol, terus ada safrol, itu juga turunan dari safrol, seperti contohnya ada myristicin. Seperti contohnya adalah anis oil.
Kemudian ada oksida, di mana senyawa oksida eukaliptol pada tanaman eukaliptus itu seperti yang terdapat di dalam minyak kayu putih. Senyawa oksida lain seperti oskaridol merupakan dioksida dari simen yang merupakan isi aktif dari Oleum chenopodi. Kemudian yang terakhir itu ada ester. Untuk senyawa ester yang terdapat pada minyak atsiri sangat banyak jenisnya, tetapi yang umum yaitu ada ester asetat seperti terpineol, borniol, dan graniol. Itu minyak atsiri yang mengalami esterifikasi akan menciptakan bau yang sangat harum, contohnya seperti lavender oil. Untuk kegunaan dari minyak atsiri ini sendiri, yang pertama yaitu sebagai zat pewangi, di mana zat pewangi ini dapat memberikan aroma yang wangi dan juga menyenangkan pada produk. Contohnya pada industri parfum itu seperti bunga-bungaan, kemudian pada kosmetik itu seperti melati, kenanga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua sebagai zat pengikat, di mana zat pengikat ini berfungsi sebagai ketika wangi dapat diikat sehingga wangi tersebut dapat tahan lebih lama. Contohnya seperti pada industri parfum itu ditambahkan minyak nilam dan minyak akar wangi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai flavoring agent, di mana memberikan aroma dan rasa terhadap makanan atau minuman. Contohnya seperti pada industri makanan dan minuman yang digunakan yaitu cassia vera, jahe, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian ada zat pengawet, di mana dapat memperpanjang umur simpan dari suatu produk. Contohnya pada industri makanan seperti cassia vera digunakan untuk dapat membuat suatu produk tersebut menjadi lebih tahan lama. Kemudian sebagai obat-obatan, di mana ini bersifat mengobati dan mencegah penyakit serta menyegarkan badan. Contohnya pada industri farmasi dan aromaterapi seperti cengkeh, pala, minyak bunga-bungaan. Minyak atsiri biasanya dihasilkan melalui proses penyulingan, di mana proses penyulingan ini memiliki prinsip yaitu memisahkan minyak atsiri dari bahan atau tanaman yang mengandung aromatik dengan berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing zat tersebut. Kemudian ada yang dengan titik didih rendah, kemudian titik didih yang lebih tinggi. Dalam industri minyak atsiri biasanya yang terkenal yaitu ada 3 macam metode penyulingan, di mana yang pertama yaitu penyulingan dengan air langsung atau direbus, kemudian yang kedua penyulingan dengan air dan uap atau dikukus, kemudian ada penyulingan dengan uap langsung. Agar penyulingan efektif dan efisien, sebelum dilakukan penyulingan, bahan baku membutuhkan perlakuan terlebih dahulu atau perlakuan pendahuluan, mulai saat panen sampai bahan siap untuk disuling, yang sangat tergantung pada sifat fisik dan kimia dari bahan tersebut. Contohnya seperti bentuk bahan itu kan ada daun, ranting, akar, bunga, batang, buah, dan lain-lain. Kemudian sedangkan sifat bahan ada yang tebal, tipis, lembut, dan lain-lain. Kemudian komponen dari kimia minyak tersebut seperti banyak yang mudah menguap atau tidak, kemudian titik didihnya, kemudian sensitivitasnya terhadap proses kerusakan. Untuk pengemasan dan penyimpanan minyak atsiri, karena minyak atsiri ini sangat mudah mengalami kerusakan, maka pengemasan terhadap minyak atsiri harus meniadakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Hal-hal yang harus dihindari yang pertama yaitu oksigen, karena dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Kemudian yang kedua ada panas, karena dapat minyak atsiri dapat terhidrolisa dan resinifikasi. Kemudian yang harus dihindari adalah cahaya, karena dapat mengalami oksidasi. Kemudian logam berat, karena dapat mengalami oksidasi dan reaksi warna. Minyak atsiri merupakan komoditi ekspor, sehingga selama transportasi minyak perlu di-packing dan dikemas dengan baik. Pemilihan bahan kemasan harus mempertimbangkan sifat-sifat minyak atsiri yang akan dikemas. Misalnya seperti cair, mudah menguap, mudah rusak oleh air, mudah rusak oleh oksigen, logam, cahaya, dan panas. Jadi untuk penyimpanan dari minyak atsiri ini harus disimpan di tempat yang dingin, kering, tertutup, dan kedap, dan sebaiknya disimpan dengan penuh atau tidak kosong lebih dari setengahnya.
Wadah yang dipakai juga harus terbuat dari gelas dan diusahakan gelas yang tidak berwarna atau tidak transparan. Adalah bagian tanaman yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Contoh dari rempah, biji tanaman, itu ada pala, lada, ketumbar. Rimpang, itu ada jahe, kunyit, temulawak. Daun, ada daun jeruk, kemangi, daun nilam. Untuk bunga, ada cengkeh. Kulit batang itu bentuknya seperti kayu manis. Untuk rempah-rempah biasanya digunakan dalam industri pangan itu sebagai flavor, industri kosmetik sebagai serum, industri farmasi itu sebagai kapsul, industri parfum, dan yang terakhir ada aromaterapi. Berikut bentuk olahan dari rempah-rempah. Ada rempah kering, minyak atsiri. Minyak atsiri ini adalah minyak yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman yang mempunyai sifat mudah menguap pada suhu kamar, berbau wangi sesuai dengan tanaman penghasilnya. Yang ada oleresin. Oleresin ini adalah hasil ekstraksi rempah-rempah dengan menggunakan larut yang mengandung senyawa volatil yaitu minyak atsiri dan senyawa non-volatil yaitu resin, berbentuk cairan kental, berwarna gelap dan berbau tajam. Yang terakhir ada curry powder, adalah campuran dari beberapa rempah yang dihaluskan membentuk powder sehingga mudah digunakan baik pada industri maupun rumah tangga. Ekstraksi merupakan proses pemisahan antara lemak dengan minyak dari bahan-bahan hasil pertanian. Nah, dalam suatu industri dikenal ada 4 macam cara ekstraksi. Metode yang pertama yaitu metode destilasi ataupun penyulingan, yang dimana prinsip pada metode ini yaitu memisahkan minyak atsiri dari bahan yang mengandung senyawa aromatik berdasarkan perbedaan dari tekanan uap dari masing-masing bahan. Kemudian dalam industri ini dikenal ada 3 macam penyulingan atau destilasi. Yang pertama yaitu destilasi dengan menggunakan air secara langsung atau perebusan, kemudian destilasi atau penyulingan dengan menggunakan air dengan uap atau dikukus, kemudian yang ketiga yaitu destilasi dengan menggunakan uap secara langsung. Kemudian yang kedua adalah metode solvent extraction atau ekstraksi dengan menggunakan pelarut, yang dimana prinsipnya adalah pelarut nantinya akan berpenetrasi ke dalam bahan dan melarutkan komponen senyawa kimia yang ada di dalamnya. Kemudian pada akhir proses nantinya minyak ini akan dipisahkan dari pelarutnya. Yang ketiga yaitu ekstraksi dengan menggunakan lemak. Ada beberapa senyawa aromatik yang tidak tahan terhadap panas. Contohnya aja adalah bunga-bungaan, yang dimana bunga masih melakukan aktivitas fisiologisnya setelah dilakukan pemetikan. Nah, dengan diperlakukan panas, maka senyawa aromatik dari bunga ini tidak akan keluar secara maksimal dan akan menguap. Nah, dipilihlah ekstraksi dengan menggunakan lemak ini, yang dimana lemak memiliki daya serap yang tinggi atau absorbansi yang tinggi terhadap senyawa aromatik. Kemudian metode yang keempat adalah ekstraksi fluida superkritis, yang dimana prinsipnya adalah memanfaatkan sifat-sifat unik dari pelarut di atas titik kritisnya untuk mengekstrak komponen-komponen senyawa tertentu dari suatu campuran. Faktor yang mempengaruhi mutu dari minyak atsiri yang pertama adalah bahan baku, yang dimana bahan baku harus dipilih berdasarkan kualitas yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah perlakuan pendahuluan seperti pengecilan ukuran dan lain sebagainya, yang dimana perlakuan pendahuluan ini akan menentukan hasil akhir dari ekstraksi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah metode dan proses ekstraksi, yang dimana kita harus menentukan metode apa yang cocok untuk metode ekstraksi ini sesuai dengan bahan baku. Apabila bahan baku yang kita gunakan tidak tahan terhadap panas, maka metode ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi dengan menggunakan lemak. Kemudian yang keempat adalah penanganan hasil ekstraksi ataupun pengemasannya, yang dimana minyak atsiri ini akan mudah menguap dan sangat reaktif terhadap sinar UV. Jadi maka dari itu minyak atsiri ini biasa dikemas dalam kemasan botol yang berwarna gelap. Kemudian adalah penanganan selama masa penyimpanan serta transportasi yang harus sesuai. Selanjutnya adalah proses untuk meningkatkan mutu dari minyak atsiri itu. Yang pertama adalah dengan melakukan penjernihan. Kemudian yang kedua adalah memisahkan logam berat dari minyak atsiri. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya minyak atsiri ini mengandung logam berat, yang dimana
logam berat ini akan menyebabkan warna dari minyak atsiri ini berwarna gelap. Maka dari itu harus dilakukan penjernihan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan senyawa terpen, yang dimana minyak atsiri ini prinsipnya adalah mudah menguap. Maka dari itu senyawa terpen ini membuat minyak atsiri lebih gampang menguap sehingga wanginya tidak akan tahan lama. Saya akan menjelaskan tentang destilasi. Destilasi menurut Kusmondo pada tahun 2017 adalah suatu cara pemisahan antara zat cair dari campurannya berdasarkan pada titik didih atau berdasarkan kemampuannya untuk menguap. Beberapa macam dari destilasi, diantaranya pertama destilasi secara konvensional atau destilasi sederhana, merupakan destilasi yang dilakukan dengan memanaskan cairan, kemudian sebagian dari zat volatil itu akan menguap dan didinginkan pada kondensor. Yang kedua itu destilasi fraksional atau destilasi bertingkat, yaitu proses yang komponen-komponennya secara bertingkat itu diuapkan dan diembunkan. Penyulingan ini berbeda dengan destilasi biasa karena menggunakan kolom fraksinasi. Kolom fraksinasi ini berguna agar kontak antara cairan dengan uap itu terjadi lebih lama, sehingga komponen yang lebih ringan dengan titik didih lebih rendah akan terus menguap ke kondensor. Selanjutnya, destilasi vakum merupakan destilasi yang dilakukan dengan cara cairannya itu diuapkan pada tekanan rendah. Tujuannya adalah untuk menurunkan titik didih dari cairan yang akan diuapkan sehingga volatilitasnya itu relatif lebih meningkat jika tekanannya diturunkan. Yang keempat itu adalah destilasi uap. Destilasi uap ini merupakan destilasi yang dilakukan untuk memisahkan komponen campuran pada temperatur yang lebih rendah dari titik didih normalnya. Salah satu penerapan ekstraksi adalah dalam pembuatan minyak serai wangi. Minyak serai wangi atau citronella oil dari tanaman serai wangi merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang juga disebut sebagai minyak eteris atau minyak terbang karena kemampuannya yang mudah menguap serta memiliki komposisi dan titik didih yang berbeda-beda. Komponen kimia dalam minyak serai wangi cukup kompleks, namun yang terpenting adalah citronella, citronellol, dan geraniol. Ketiga komponen tersebut mampu menghambat aktivitas bakteri, juga menentukan intensitas bau harum, nilai dan harga dari minyak serai wangi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan mutu dari minyak serai wangi antara lain, yang pertama keadaan tanah, iklim, tinggi tempat dari permukaan laut, keadaan daun sebelum disuling, proses penyulingan, perlakuan terhadap minyak atsiri, kemasan dan lama penyimpanan yaitu hidroksi citronella. Dalam proses pembuatan minyak serai wangi, setelah minyak serai wangi dihasilkan, dilakukan uji kelautan untuk melihat kualitas dari minyak serai wangi tersebut apakah bagus atau tidak. Uji kelarutan dilakukan dengan menggunakan etanol 95% untuk menggambarkan apakah minyak tersebut larut atau tidak. Semakin larut minyak dalam etanol, maka semakin banyak senyawa polar dalam minyak tersebut. Dari hasil uji kelarutan minyak serai wangi, didapatkan bahwa perbandingan antara minyak dan etanol 95% yang digunakan adalah 1:9, di mana 1 ml minyak serai wangi larut dalam 9 ml etanol 95%. Hal ini menandakan bahwa kualitas dari minyak serai wangi tersebut kurang bagus. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan minyak tersebut memiliki kualitas yang kurang bagus adalah bahan baku yang digunakan kurang segar, yaitu dari serai wanginya sendiri. Alkohol merupakan gugus hidroksil sehingga mudah larut dalam minyak atsiri. Pada umumnya, minyak atsiri mengandung senyawa terpen teroksigenasi sehingga lebih mudah larut dalam alkohol daripada senyawa terpen tak teroksigenasi. Semakin tinggi senyawa terpen tak teroksigenasi dalam minyak, maka semakin sukar minyak tersebut larut dalam etanol. Hal ini dikarenakan senyawa terpen tak teroksigenasi merupakan senyawa nonpolar yang tidak memiliki gugus fungsional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
Semakin besar kelarutan dari minyak atsiri, maka semakin bagus kualitas dari minyak tersebut. Nah, salah satu pemanfaatan dari minyak atsiri ialah digunakan sebagai bahan aditif dalam pembuatan suatu produk. Nah, salah satunya ialah dalam pembuatan produk lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah padatan parafin yang di tengahnya diberi sumbu tali yang berfungsi sebagai alat penerang dan telah ditambahkan dengan ekstrak minyak atsiri sehingga memberikan aroma ketika lilin dibakar. Lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma yang memberikan efek terapi apabila dibakar. Aroma lilin ini dihasilkan dari minyak atsiri yang tergolong ke dalam jenis aroma yang mampu memberikan efek terapi menenangkan dan merilekskan. Lilin aromaterapi sendiri banyak diproduksi di Indonesia dengan berbagai macam aroma tumbuhan yang menyejukkan. Nah, dalam penggunaannya, lilin aromaterapi dapat digunakan di mana saja seperti rumah, kantor, rumah spa, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan petunjuk tentang pembuatan lilin aromaterapi dengan penambahan minyak atsiri dari serai wangi. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan lilin aromaterapi yaitu ada pisau, ada kompor, timbangan analitik, sendok atau batang pengaduk, gelas ukur. Selanjutnya ada ekstrak dari serai wangi, ada parafin, sumbu lilin, serta wadah untuk lilin aromaterapi. Setelah semua alat dan bahan yang akan digunakan telah disiapkan, selanjutnya memasuki tahap prosedur pembuatan dari lilin aromaterapi. Tahapan yang pertama adalah menimbang parafin sebanyak kurang lebih 200 gram dan selanjutnya dipanaskan dalam suhu 80 derajat Celcius sehingga larut dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan sebanyak 1 ml ekstrak dari minyak serai wangi. Lalu dituangkan ke dalam gelas yang sudah diberi sumbu lilin atau ke dalam wadah yang akan kita gunakan sebagai tempat dari lilin aromaterapi. Kemudian tunggu lilin mengeras selama 1,5 jam. Setelah dikeringkan selama 1,5 jam, kemudian lilin dibakar untuk melihat aromaterapi dari minyak serai wangi yang telah ditambahkan ke dalam lilin. Nah, pembuatan lilin aromaterapi yang seperti telah dilakukan tadi merupakan salah satu dari pemanfaatan minyak atsiri sebagai bahan aditif pada suatu produk. Dan masih banyak produk-produk lain yang menggunakan ekstrak minyak atsiri sebagai bahan aditif dan dengan penggunaan yang lebih luas lagi. Nah, tadi merupakan salah satu contoh pemanfaatan dari ekstrak minyak atsiri dalam pembuatan suatu produk, yaitu pada pembuatan produk lilin aromaterapi yang memberikan aroma terapi dan merilekskan. Dan masih banyak lagi produk-produk yang menggunakan ekstrak minyak atsiri sebagai bahan aditif dalam pembuatan produknya.